Video kali ini kita akan membahas mengenai trik 100% ACC KPR. Sebelum kita saksikan video ini, mohon dukungan subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi di channel Dwi Karya Official, channel seputar properti dan bisnis ya teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas trik 100% supaya kita bisa di ACC KPR ya teman-teman ya. Nah, perhatikan tips ini supaya teman-teman bisa ACC dalam pengajuan KPR ya teman-teman ya. Poin pertama itu kita harus menjaga BI checking kita teman-teman. Riwayat historis BI checking kita harus menjaga dengan baik, karena ini skor yang paling menentukan KPR kita bisa diproses atau tidak ya teman-teman ya. Nah, tipsnya ketika kita sudah berniat untuk pengajuan KPR itu diusahakan jangan mengambil pinjaman dulu teman-teman, terutama pinjaman mobil. Nah, kalau pendapatan kita mepet itu jangan mengambil pinjaman dulu, karena pinjaman mobil itu nilainya sangat besar. Nah, diusahakan jangan mengambil dulu, karena pengajuan KPR rumah dengan pengajuan kredit mobil itu lebih sulit pengajuan KPR rumah ya teman-teman ya. Nah, diusahakan ketika kita sudah berniat untuk mengambil rumah, jangan melakukan pengajuan pinjaman mobil terlebih dahulu. Kita tunda niat kita dulu, kita fokuskan dulu untuk pengajuan rumah. Nah, yang poin kedua itu kita jaga mutasi rekening kita ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mendapat gaji atau pendapatan yang lain, diusahakan untuk segera dimasukkan ke rekening tabungan kita, supaya di dalam rekening tabungan itu mutasinya baik. Dan diusahakan ketika kita mengambil uang yang ada di rekening itu jangan diambil semua, tetapi diambil sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini sangat disukai bank ketika rekening kita itu baik ya teman-teman ya. Baik itu dalam sisi saldonya baik, kemudian keuangan kita itu biasanya bisa dilihat melalui mutasi rekening kita. Jadi pihak bank lebih mudah membaca kondisi keuangan kita melalui mutasi rekening kita. Nah, jika dalam mutasi rekening kita itu kita sering atau kita suka menabung dan kita bisa menyisihkan uang gaji kita, itu akan dinilai bank kita itu dalam menjaga keuangan, atau nantinya ketika kita terbebani dengan angsuran KPR itu kita bisa mengangsur dengan baik. Nah, tentunya sangat baik ketika kita bisa mengondisikan atau bisa mengatur mutasi kita sebelum kita pengajuan KPR. Nah, biasanya mutasi yang diminta oleh perbankan itu selama 3 bulan terakhir ya teman-teman ya. Jadi diusahakan kita mempersiapkan sejak dini ketika kita nanti ingin membeli rumah. Nah, yang poin ketiga itu kita sudah membiasakan menata laporan keuangan kita ya teman-teman ya. Jadi diusahakan mulai mengumpulkan nota-nota dari relasi-relasi usaha kita. Nah, ini poin ketiga ini khusus untuk teman-teman yang berwira swasta ya teman-teman ya, atau teman-teman yang berdagang lah. Nah, itu mulai disiapkan nota-nota atau purchase dari relasi
relasi usaha kita ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti kita diminta penyajian laporan keuangan kita bisa menyajikan dengan lengkap dan rapi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin keempat itu kita bisa mengukur RPC kita sendiri. Nah, RPC itu adalah repayment customer. Repayment customer itu biasanya disebut kemampuan bayar customer terhadap angsuran yang nanti diajukan gitu ya teman-teman ya. Nah, berapa sih nilai RPC dari perbankan? Nilai RPC dari perbankan itu biasanya sebesar 40% dari total gaji yang kita terima ya teman-teman ya. Total gaji itu bisa dari suami istri dalam 1 bulan. Seperti contoh ketika ada suami istri, suami bergaji 5 juta, si istri bergaji 5 juta, jadi total pendapatan dalam 1 bulan itu 10 juta. Nah, RPC-nya itu yang diakui oleh pihak perbankan adalah 40%. Jadi kurang lebih senilai 4 juta. Jadi nilai angsuran atau nilai KPR yang bisa kita ajukan itu angsurannya maksimal 4 juta rupiah. Jadi kita dalam mengajukan KPR itu tentunya kita harus melihat RPC kita ya teman-teman ya. Nah, RPC itu nilainya 40% dari total pendapatan kita. Jadi jangan mengambil rumah di atas RPC kita karena itu nanti akan menyebabkan KPR kita ketolak atau biasanya kita turun plafon gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian trik 100% kita bisa lolos KPR. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, mohon dukungan untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.